Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi luar biasa. Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih karena adik-adik semua sudah bisa hadir di kegiatan di konseling hari ini. Tapi sebelum kita mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Mungkin satu orang bisa berdoa. Hello. Perkenalkan, nama saya Desinta, kemudian dari Perkenalkan, siapa namanya? Tidak usah malu. Jangan malu Elsa. Mama dan saya. Oke, lanjut. Sedang menyebutkan nama dengan hobi. Ayo, perkenalkan nama saya. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Dedatina Elsa Bola. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Dedatina Elsa. Hobi saya main game dan lain. Oke, itu sudah kenal sama adik-adik semua. Adik-adik semua sudah saling kenal toh? Ya. Kalau begitu, adik-adik ada yang tahu mengundang adik-adik untuk hadir di sini diskusi. Jadi, Ibu mau hadirkan adik-adik di sini agar Ibu akan mengadakan konseling kelompok. Jadi ada yang tahu konseling kelompok apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi konseling kelompok itu di sini adik-adik berkelompok dalam kegiatan dinamika kelompok. Adik-adik diajak untuk menceritakan masalah adik-adik yang adik-adik alami selama ini. Bisa ada masalah ini, tapi kita berbicaranya dalam bentuk dinamika kelompok. Terus setelah menceritakan masalahnya, adik-adik kita semua bisa mencari solusi atas masalah itu. Mengerti? Nah, tapi pasti ada yang bilang begini, Ibu, kata aku nanti satu masalah itu, teman lain bisa teman di sini ini di kelompok cerita di orang lain. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Karena dalam bimbingan konseling itu ada asas-asas. Kamu dengar asas-asas bimbingan konseling? Itu ada asas, beberapa itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adik-adik harus diminta untuk menjaga rahasia yang diceritakan oleh teman-teman. Satu jaga rahasia. Kemudian asas keterbukaan, di mana adik-adik tuh terbuka dengan masalah adik-adik. Kalau mau menemukan solusi harus terbuka toh. Kemudian dengan kesukarelaan, adik-adik sukarela datang ke ini, ke tempat ini, sukarela toh? Sukarela. Sukarela menceritakan masalah adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum adik-adik ini sudah nyaman gitu? Sudah.
instruksinya petunjuknya itu ibu berkata kalimat yang ibu berkata dilanjutkan dengan kalimat suruhan itu kalian ikuti, tapi di saat ibu bilang ibu tidak menyebutkan ibu berkata tapi hanya kalimat suruhan itu jangan ikuti. Paham? Misalkan begini contoh dulu, ada yang mengerti? Misalkan ibu bilang ibu berkata pegang kepala, anda ikuti. Tapi ibu bilang pegang telinga, jangan ikuti karena tidak ada ibu berkata. Paham? Ngerti tak? Konsentrasi. Ibu berkata silakan berdiri. Ibu berkata silakan pegang kepala. Ibu berkata tangan ke atas. Ibu berkata goyangkan tangan. Berhenti. Turunkan tangan. Ibu berkata turunkan tangan. Ibu berkata silakan duduk. Oke. Sudah konsentrasi di sini. Kalau sudah konsentrasi jangan semangat. Kita mulai kegiatan kita. Tadi sudah siap? Begitu kita masuk ke kegiatan inti kita, di mana adik-adik mulai menceritakan masalah yang ada. Dari siapa? Dari Kesha. Itu dari Sarota. Kesha. Ayo siapa yang duluan? Sarota. Silakan. Tidak bisa mengatur waktu saat bermain HP. Itu tidak bisa mengatur waktu kenapa? Sudah tahu. Oke. Selanjutnya selfie. Di kelas sama bisa Oh, tidak konsentrasi di kelas dengan tidak bisa bagi waktu hampir sama dengan Sarota, tapi dalam hal belajar ini yang tentunya. Kira-kira yang tidak konsentrasi itu kenapa? soalnya ada terlalu banyak banget. Oh, banyak ribu. Ini kira-kira selfie dari kelas apa? 9A. Oh, berarti gabung ini 9A dan 9H. Ya. Sudah sampai yang baru. Selanjutnya, Sampai enakan orangnya. sampai enakan orangnya. Itu kenapa sampai tidak enakan? Sudah tahu? Dia terlalu baik. Mungkin ada. Oh, dia terlalu baik. Oh, sepertinya kamu sudah terlalu mengenal dia. Kita di bestie. Oke, kira-kira yang tidak enakan itu seperti apa? Contohnya? Misalnya kayak mau ketemu orang tapi kayak itu kayak perasaan. Menjaga perasaan dia, tapi dia Marah gitu. tapi dia pasti sakit. Baik dengan orang jaga perasaan. Selanjutnya Elsa. Kalau sepi bermain pulang malam. Di mana? Lebih bermain. Bermain di mana itu? Bermain di lapangan di gereja. Dengan siapa bermain? Sendiri. Dia bermain sendiri. Main bola. Main bola. Masa main bola sendiri? Apalagi kamu setan. Oh, jadi biasanya kalau sudah bermain itu biasanya bawa. Ya. Ada Elo. kelas kayak suka kita Kita sendiri. juga cerita, ketawa, konsentrasi. Oh, berarti Elo tidak konsentrasi, tidak bisa kontrol diri, begitu ya? Elo kan mikir sering kayak di kelas sih, sudah tenang begitu, betul atau tidak? Betul. Terus ada tidak konsentrasi, atau? Oke, selanjutnya Kesha. Beta sudah bisa membagi waktu untuk di sekolah dengan di rumah. Kayak contohnya kita pulang sekolah begini kan ada info kegiatan di sekolah yang jadi kayak selalu waktu untuk di rumah begitu jadi Capek. capek. Tidak bisa membagi waktu. Tuh. Mungkin sama kan ikut banyak kegiatan begitu. Oh, Kesha, aduh maaf ya. Ini sama kan kerja. Kan sama-sama kerja jadi itu. Oke, adik-adik sudah cerita semua masalahnya toh. Tadi ada yang apa tadi?
selalu takutnya tidak bisa bagi waktu karena main HP, sama juga tidak ada konsentrasi. Elsa juga cuma enakan, Elsa main sampai malam, tidak bisa bagi waktu juga. Ini tidak konsentrasi, tertawa terus di kelas. Betul tidak ya? Dan sama, Keisha juga begitu, tidak bisa bagi waktu. Dari masalah adik-adik lihat banyak di masalah sekolah tidak bisa bagi waktu, betul. Oke, adik-adik, kalau supaya ini layanan berjalan dengan baik, kita harus pilih salah satu masalah. Nah, kira-kira masalah apa? Masalah siapa yang kita? Masalah Keisha. Bisa ke Keisha? Bisa dong. Oke. Jadi Keisha di sini diminta untuk kira-kira menjelaskan. Kira-kira dia bisa bagi waktu itu kenapa? Terus penyebabnya apa? Silakan Keisha. Karena kerjaan di rumah itu banyak. Memangnya Keisha buat apa saja di rumah? Biasa kan pulang sekolah biasa mama titip pesan suruh cuci pakaian, cuci piring, tapi biasa bekerja itu karena harus di sekolah lewat kegiatan, jadi kegiatan drama atau pramuka. Jadi sudah sempat kerja di rumah ini. Dapat marah Ya, dari orang tua. ya makanya mama sekarang suruh jangan ikut kegiatan-kegiatan di sekolah. Makanya biasa bisa makan. Jadi karena terlalu banyak kegiatan, jadi kita tidak bagi waktu mana di rumah. Kira-kira waktu yang sebenarnya diberikan itu waktu menurut adik-adik semua bisa tidak Keisha? Susah. Tapi bisa sih. Bisa sih. Orang yang kerja lembur sudah bisa. Orang yang bekerja kan adik-adik kan belum kerja, masih Sekolah. belajar, pasti bisa. Kira-kira apa lagi keluhan-keluhannya yang lain? Terus kalau waktu Misalnya kayak kalau misalnya dia sebentar pulang, misalnya sebentar dia pulang sekolah tapi ada kegiatan, tapi sebenarnya dia ada kerja di rumah. Kayak bekas tinggal itu kerja di rumah nanti kayak numpuk terus, kayak setengah malam dulu. nah, biasanya Keisha pulang jam berapa ke sekolah? Kita pulang jam berapa? Jam 12. Itu jalan apa? Jalan kaki. Lindong. Jauh rumahnya. Jauh. Ini mau tanya Keisha untuk kalian. Langsung ke rumah dan Keisha. Oh, rumah tadi Keisha bilang dekat, Sa. Berarti kira-kira berapa menit ke rumah? 10 menit. 10 menit. Memang 10 menit. Jalan kaki. Dia hitung nah pulang gitu. Jadi 12 nih, tiba di rumah mungkin 12.15. Gitu kan? Atau 12.20 paling lama. Yang lain kenapa ketawa? Betul. Karena ya dengan Keisha nih. Biasa dia sampai rumah jam. Karena itu masih duduk-duduk. Itu karena masih duduk-duduk. Ini Keisha bilang karena masih duduk. Oke, ini ibu ambil poinnya karena masih duduk. Kemudian Keisha, setelah pulang sebenarnya jam 12, terus Keisha pulang sampai di rumah Keisha buat apa? Main HP. Tadi sebelum pulang terlambat, duduk-duduk dengan kawan-kawan, main HP di rumah. Main HP habis buat apa? Main HP habis tidur. Terus sore bekerja. Sore bekerja. Kalau sore ada kegiatan di sekolah, otomatis kerja di rumah. Terus siapa yang main HP? Berarti Keisha main HP sambil Kerja. Ya. Ada yang begitu. Ada. Bisa mengerjakan dua pekerjaan di waktu yang sama. Oke, sudah. Tadi ibu ambil poin penting dari bukan poin penting sih yang diomong Keisha tadi. Kadang ibu salah bilang kadang Keisha pulang jam 2, betul nggak? Kalau kalian pulang sama-sama ya. Terus sampai di rumah otomatis jam berapa? Dari sekolah jam 1 sampai 2 jam. Ini misalkan kalau Keisha ada mamanya ada suruh kerja di rumah ya, tapi Keisha pulang jam 2. Nah, otomatis sampai rumah capek, karena jalan kaki ya.
Kece sudah jelaskan. Kira-kira dari pilihan ini bisa kasih pendapat apa yang harus dibuat case pulang jam lama itu harusnya pulang jam berapa? Kalau pulang jam 12 Siapkan sekolah. Oke, saya dengar. Semuanya langsung main HP. Terus apa lagi? Yang perlu banyak mereka baru Oke. Halo? harus siap. Jangan melawan. Kesha pernah nggak? Tidak. Kesha tidak melawan, tapi Kesha menunggu waktu. Ya, betul. Terus selfie. Main game. Oh, dari mungkin dari ibu, dari adik-adik semua itu sudah betul. Kesha sudah dengar tuh. Sudah dengar. Dari ibu itu mungkin Kesha bisa atur jadwal kapan kira-kira satu Kesha itu kapan kira-kira Kesha itu main HP jam berapa main pokoknya ini main HP ini pulang sekolah tuh main HP berapa menit begitu 1 jam. Terlalu lama itu masa main HP 1 jam. Misalkan sore ada kegiatan jam 3 nih ibu Ina suruh pramuka. Kakak pembina bilang jam 3 sudah di sekolah. Otomatis masih ada jam 1, masih ada jam 2, masih ada 2 jam. Nah, pulang rumah jam 12. Nah, piring, istirahat sedikit piring. Sedikit, mungkin chat kawan. Terus jadi masalah adik-adik yang tidak bisa membagi waktu bisa dengar di solusi. Ini kan kita saling perubahan perilaku atau bagaimana solusi yang kita buat. Oke. Ada pulpen. Sudah. Lagi masalah yang kita alami ini, ibu mau minta dia, kita mengatasinya. Ibu punya salah satu teknik self management. Adik-adik pernah dengar self management? Self management itu mengatur diri, manajemen waktu. Ada sekarang deh. Dalam punya tas. Ayo coba. Ada pun Oke. Agak itu langsung simpan tadi. Oke, tadi itu ada salah satu teknik. Kira-kira teknik itu bisa membantu Kesha dan teman-teman yang lain yang punya masalah sama dengan Kesha agar masalah itu teratasi. Karena kalau masalah itu tidak teratasi, mungkin ada beberapa dampak. Dan kira-kira apa dampak kalau adik-adik semua tidak bisa membagi waktu? Apalagi yang sering pegang HP. Kita pegang HP. Kerja 1%, main HP 99%. Terus apa lagi? Bisa salah dengan belajar.
tidak? Nah, dari situ adik-adik, makanya kita harus mengatasi satu masalah. Ini punya salah satu teknik yang bisa dibantu adik-adik. Mungkin lebih Kesia ya yang punya masalah. Ini teknik self management. Di sini Kesia bisa menuliskan jadwal satu hari sudah. Dari Kesia bangun tidur sampai tidur buat apa? Ya, dari jam buat apa? Satu hari. Ya, maksudnya setiap hari yang Kesia buat itu tuh. Iya, terus sekarang. Dari bangun tidur, Kesia bangun jam berapa? Ya, 5 mungkin 5.30 Kesia bangun. Kamu tidur, Kesia? Dia bilang belum jam 4. Kesia bangun jam 4. Terus ada buat apa mungkin bangun lagi yang aku yang baca, ini lagi nak. Oke, setelah kita selesai menulis, Ibu minta Kesia untuk membaca. Ayo Kesia. Saya bangun tidur di jam 5 tepat. Setelah saya bangun, saya nonton TikTok hingga jam 6. Nah, jam 6 itu saya mandi untuk pergi ke sekolah. Saya pulang ke sekolah itu jam 12 tepat. Tapi saya dan teman-teman saya masih duduk-duduk sama-sama dan pulang rumah jam 1. Setelah pulang sekolah, saya bermain HP dan tidur. Terus sore saya bangun, saya mencuci piring dan membersihkan rumah. Oke, sudah dengar teman-teman? Benar. Kira-kira Kesia apa yang menurut adik-adik Kesia itu ubah? Coba Kesia, tuliskan target. Ini sudah tulis. Coba tuliskan target yang ingin Kesia ubah tuh seperti apa? Misalkan apa yang harus Kesia ubah? Adik-adik menurut pendapat kalian? Pulang sini. Pulang sini. Terus apa lagi? Oke, coba baca Kesia. Saya harus mengurangi waktu main HP dan saya harus pulang tepat jam dan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, adik bisa mendengar Kesia omong? Bisa. Sampai sini adik-adik sudah cukup paham? Paham. Oke, mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan dari pelaksanaan kita. Mungkin Nona buat kesimpulan tadi kira-kira dari masalah nih apa yang Kesia bisa sampai tadi bisa atasi masalah ini? Berubah, mengatur jadwal lebih baik. Di sini mungkin sudah 40 menit. Semua sini sudah paham? Di sini masalahnya sudah, masalah Kesia sudah cukup teratasi. Mungkin bisa menjadi bimbingan untuk adik-adik yang lain. Oke, sampai sini mungkin proses layanan kita sudah selesai. Tadi kita awali dengan doa, mungkin bisa mengakhiri dengan doa. Kegiatan selanjutnya kami dalam tangan Tuhan. Doa kami, terima kasih. Amin. Oke, ini Ibu bagi sebentar ini untuk adik-adik sisi. Sebentar.
Sudah. Coba bisa dikumpulkan. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini dapat membantu adik-adik semua. Selamat siang semua. Siang.